Oke, langsung aja kita mulai ya. Hari ini kita bakal bedah tuntas nih soal tradisi keuangan yang lagi ngetren, kayak emas digital dan kripto, tapi kita lihat dari sudut pandang syariat Islam. Coba deh, pernah kepikiran nggak sih kalau kebiasaan-kebiasaan kita soal uang yang kita anggap normal-normal aja, ternyata malah nabrak prinsip-prinsip inti kita? Nah, pertanyaan ini yang bakal kita coba jawab sama-sama. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Sering banget loh, penghalang terbesar buat kita nemuin kebenaran itu bukan kebohongan, tapi justru tradisi. Pemikiran yang bilang, semua orang juga begini, jadi pasti benar. Ternyata argumen ini tuh udah tua banget umurnya. Nah, alasan kuno kayak gini kan sering banget dipakai buat nolak perubahan. Intinya, ya udah dari dulu begini, nenek moyang kita juga begini. Dan lucunya, pola pikir yang sama ini sering banget kita lihat di dunia keuangan modern loh. Kita ikut-ikutan sebuah tren tanpa benar-benar bertanya, ini sejalan nggak ya sama prinsip yang kita pegang? Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang paling kekinian, beli emas lewat aplikasi. Kelihatannya kan gampang banget ya, cuan lagi. Tapi, tunggu dulu, mari kita bedah lebih dalam. Nah, pasti banyak yang mikir, loh, salahnya di mana? Kan praktis banget. Pertanyaan yang wajar banget kok. Tapi buat ngejawabnya, kita perlu paham dulu nih beberapa konsep kuncinya. Jadi gini, biar ngerti masalahnya di mana, kita harus kenalan dulu sama satu konsep penting banget dalam keuangan Islam, riba. Gampangnya, ada dua jenis yang relevan di sini. Pertama, riba fadl. Ini tuh saat kita nuker barang sejenis tapi takarannya beda. Terus yang kedua, riba nasia. Nah, ini terjadi kalau ada penundaan waktu pas kita transaksi barang tertentu, contohnya ya emas ini. Yuk, kita coba lihat alurnya gimana sih aplikasi ini bekerja. Prosesnya simpel banget, cuma 4 langkah. Kamu store duit, terus duit itu diubah jadi saldo emas. Tapi cuma di layar doang ya. Kamu tungguin harganya naik, habis itu kamu tarik lagi deh duitnya dan dapat untung. Simpel kan? Nah, disinilah letak masalah utamanya. Kelihatannya sih canggih ya, tapi proses ini tuh jatuh ke salah satu dari dua jebakan riba tadi. Coba kita pikirin, kalau emas digital itu kita anggap cuma angka, nggak ada wujudnya, berarti ini sama aja kayak kita nuker duit, misalnya 9 juta, jadi duit lagi yang lebih banyak 10 juta. Nah, ini jelas riba fadl. Atau, kalaupun kita anggap emas fisiknya beneran ada, tapi kan kita nggak langsung terima barangnya saat itu juga. Ini kena riba nasiah, karena salah satu syarat mutlak jual beli emas itu harus serah terima langsung, istilahnya dari tangan ke tangan saat itu juga. Oke, dari kasus emas digital tadi, kita bisa tarik satu prinsip yang jauh lebih besar. Ini soal hakikat dan tujuan uang itu sendiri. Bayangin, udah dari berabad-abad lalu, seorang ulama besar, Ibnu Qayyim, udah ngasih peringatan. Beliau bilang, kalau uang yang seharusnya jadi alat ukur, malah dijadiin barang dagangan, wah, ini bisa nyebabin kerusakan ekonomi yang parah banget. Mungkin kayak bubble ekonomi yang sering kita dengar sekarang ini. Gak cuma itu, Al-Ghazali juga bilang hal yang senada. Beliau bahkan menyebutnya kezaliman. Kenapa? Karena ini menyalahgunakan fungsi uang. Uang itu diciptakan buat jadi jembatan untuk mendapatkan barang lain, bukan buat jadi tujuan akhir itu sendiri. Dan semua ini ujung-ujungnya balik lagi ke satu kaidah emas dari Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah menjual sesuatu yang belum benar-benar kamu miliki secara fisik. Nah, aturan inilah yang sering banget dilanggar di banyak transaksi digital zaman sekarang. Nah, ini bagian yang paling keren menurut saya. Ada alasan yang cerdas banget di balik aturan tadi. Ketika Ibnu Abbas ditanya, kenapa sih nggak boleh? Beliau jawab, karena kalau barangnya belum ada di tanganmu, itu artinya yang terjadi cuma tukar-menukar uang aja. Barangnya cuma jadi alibi. Ini benar-benar membuka mata kan? Komoditasnya, entah itu emas atau makanan, cuma jadi pemanis buat nututin transaksi riba yang sebenarnya. Oke, sekarang kita udah pegang prinsip kuncinya nih. Yuk, kita coba pakai prinsip ini buat mengadili salah satu aset yang lagi heboh banget, cryptocurrency. Pasti pertanyaannya gini, tapi kan kripto itu aset jenis baru, atau mungkin mata uang jenis baru? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Untuk menjawabnya dari sudut pandang syariah, kita nggak bisa asal tebak. Kita harus uji dulu, apakah kripto ini memenuhi syarat-syarat buat disebut sebagai uang? Dan nah, tabel ini nunjukin masalahnya dengan sangat jelas. Menurut para ahli fikih, supaya sesuatu bisa disebut uang ada 3 syarat utama. 1, nilainya harus stabil. Kripto, wah, nilainya naik turun gila-gilaan kan? 2, harus diterima secara luas sebagai alat tukar. Kenyataannya, kripto cuma bisa dipakai di tempat-tempat tertentu aja. 3, harus bisa jadi penyimpan nilai yang aman. Nah, ini juga nggak terpenuhi karena kripto itu spekulatif banget dan berisiko tinggi. Jadi, untuk saat ini, kripto gagal di ketiga syarat ini. Jadi, kesimpulannya gimana? Kalau kripto ini nggak memenuhi syarat sebagai uang dan wujud fisiknya juga nggak ada, maka memperjualbelikannya ya
jatuh lagi ke perangkap yang sama seperti yang diperingatkan Ibnu Abbas tadi, cuma sekedar tukar uang dengan uang. Nah, dari semua pembahasan tadi, kita sampai di bagian akhir nih. Ini adalah prinsip-prinsip panduan yang bisa kamu pegang buat menghadapi dunia keuangan modern yang kadang bikin pusing. Ini dia poin-poin kuncinya. Mau itu emas digital, kripto, atau nanti ada inovasi apa lagi, coba deh cek pakai daftar ini. Pertama, ingat, uang itu alat, bukan komoditas. Kedua, pastiin ada aset nyata di baliknya yang benar-benar kamu miliki. Ketiga, hati-hati kalau barangnya itu cuma virtual atau serah terimanya ditunda. Intinya, jangan sampai transaksinya cuma duit buat dapat duit lebih banyak. Dan khusus untuk emas, perak, dan mata uang, pertukarannya harus langsung dan setara kalau sejenis. Gampang kan? Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Di tengah gempuran inovasi keuangan yang terus-menerus muncul, gimana caranya kita bisa memastikan kalau prinsip-prinsip kita ini nggak goyah dan tetap jadi kompas utama kita? Tantangannya bukan menghafal setiap aturan baru, tapi gimana caranya kita memegang erat prinsip dasar yang tak lekang oleh waktu.